Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Nanang Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer besertakan teman-teman di kelas 05 TPLP 017. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang ada di pertemuan 8 yaitu sistem input dan output. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Agriawan. Di sini saya akan memulai pembahasan mengenai apa itu sistem input dan output. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Nah, yang pertama saya bahas yaitu sistem input. Input atau masukan yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Input dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Umumnya, data yang diperlukan adalah sebagai masukan sistem yang diturunkan dari kebutuhan informasi. Agar data dapat diterima oleh komputer dengan baik, komputer memiliki peralatan yang berfungsi untuk hal ini, yang disebut dengan input device. Input device adalah perangkat untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi. Contohnya modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Terminal sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, intelligent terminal, mempunyai alat pemroses dan memori di dalamnya, sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat dikoreksi kembali dan dapat diprogram oleh pemakai. Contohnya PC. Yang kedua, non-intelligent terminal atau dumb terminal hanya berfungsi sebagai alat memasukkan input dan penampil output dan tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemroses, contohnya teleprinter. Yang ketiga, smart terminal, mempunyai alat pemroses dan memori di dalamnya, sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat dikoreksi kembali, tetapi tidak dapat diprogram oleh pemakainya kecuali pabrik pembuatnya. Contohnya kalkulator dan telepon. Selanjutnya, sistem output atau keluaran. Output atau keluaran yaitu hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemrosesan. Tentu saja pada bagian ini diperlukan juga peralatan yang bekerja, di mana peralatan tersebut disebut dengan output device. Output device atau perangkat keras keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia atau dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Berdasarkan bentuk outputnya, unit output terdiri dari yang pertama hard copy device, yang kedua drive device, yang ketiga soft copy device. Lalu poin selanjutnya, contoh input atau output. Untuk perangkat yang hanya berfungsi sebagai alat input, digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, alat input langsung merupakan input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya keyboard, mouse, touchpad, barcode reader, dan scanner. Yang kedua, alat input tidak langsung, merupakan input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemroses. Dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk, sebelum diproses lebih lanjut.
Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Reza Ardiansyah. Saya Reza Ardiansyah. Perangkat eksternal. Operasi-operasi input atau output melalui sejumlah perangkat eksternal dengan menggunakan link. 3 kategori perangkat eksternal. Pertama, pembacaan di sisi manusia, contohnya seperti screen, printer, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. 2. Pembacaan di sisi mesin. 3. Komunikasi. Pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output-input. Modul input atau output merupakan interface bagi CPU dan memori atau interface untuk satu atau lebih perangkat periferal modul. Modul input atau output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. 2. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Fungsi modul input atau output. A. Kontrol dan timing. Berfungsi untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Contoh kontrol pemindahan dari periferal ke CPU melalui sebuah modul input atau output dapat meliputi langkah-langkah penanganan IO sebagai berikut. 1. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input atau output. 2. Modul input atau output memberi jawaban atas permintaan CPU. 3. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input atau output. 4. Modul input atau output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. 5. Selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang dan data dan kecepatan transfer oleh modul input atau output sebagai paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Komunikasi CPU. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input atau output melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, command decoding. Yang kedua, pertukaran data. Yang ketiga, status reporting. Dan keempat, address recognition. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susan Wirasati. Saya akan menjelaskan bagian komunikasi perangkat atau device communication meliputi perintah, informasi status, dan data. Yang pertama ada data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian dan sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengelolaan pada CPU. Yang kedua, deteksi error. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer, contohnya kertas segulung, tinta habis, kertas habis, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada blok diagram struktur modul I/O. Antar muka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switch pada blok ini. Yang terakhir ada Direct Memory Access atau DMA. DMA ialah sebuah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menuju ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan transfer, dan jumlah bit yang ditransfer ke memori. Kemudian CPU menuliskan alamat command block ini ke pengendali DMA sehingga pengendali DMA dapat mengoperasikan bus memori secara langsung dan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. Sekian dan akan dilanjutkan oleh Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Khairunizam. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya teman saya jelaskan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas tentang saluran input dan output pada komputer.
Tujuan dari saluran input dan output adalah sebagai perantara antara CPU main memori dengan unit pengontrol penyimpanan. CPU berkomunikasi dengan saluran melalui beberapa perintah yang sederhana. Saluran akan memberi perintah tes input dan output untuk menentukan apakah jalur yang menuju peralatan sedang sibuk. Start input output pada peralatan tertentu. Halt input output pada peralatan tertentu. Saluran biasanya berkomunikasi dengan CPU melalui cara interupsi. Interupsi akan terjadi jika keadaan error terdeteksi, misalnya interupsi CPU yang salah satu atau jika aktivitas input-output telah diakhiri. Jika interupsi terjadi, kontrol akan bercabang melalui rutin pengendali interupsi, interrupt handler rutin, di mana kontrol akan menentukan penyebab dari interupsi, melakukan kegiatan yang tepat, kemudian mengembalikan pada pemanggil. Jika sebuah program membutuhkan read dari berkas file, maka yang terjadi adalah 1. Program mengeluarkan read yang akan menginterupsi input-output. 2. Pengontrol input-output membuat sebuah saluran program pada memori utama. 3. Saluran program dibaca dan dieksekusi oleh pemanggil saluran. 4. Sinyal yang tepat akan ditransmisi ke pemanggil unit control. 5. Kemudian sinyal tersebut diterjemahkan oleh unit control dan digunakan untuk mengontrol peralatan operasi untuk membaca data yang diminta. 6. Data yang diminta akan mengalir dari peralatan pathway ke file buffer area dalam ruang memori utama. 7. Interupsi yang dikeluarkan oleh saluran digunakan untuk meneruskan sinyal pada waktu eksekusi program. 8. Kemudian kontrol kembali ke program. Data dibaca ke dalam buffer, di mana buffer merupakan suatu tempat pada memori utama yang disediakan untuk menampung data. Bila buffer penuh, program akan segera menggunakan data tersebut. Sekian pembahasan dari saya tentang saluran input dan output pada komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Fahmi. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Beberapa jenis komponen-komponen yang ada pada struktur interkoneksi. Yang pertama yaitu CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan signal-signal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima signal-signal interrupt. Yang kedua ada memori. Memori umumnya terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh signal-signal control read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang ketiga ada input dan output. Input-output berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul input dan output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Yang keempat ada prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Lalu yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input dan output. Yang keempat, CPU ke input dan output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input dan output. Input-output ke memori atau dari memori ke input-output digunakan pada sistem DMA. Saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi, namun yang banyak digunakan adalah sistem bus. Sistem bus adalah sistem yang digunakan, yaitu sistem bus tunggal dari
struktur sistem bus, campuran, tergantung karakteristik sistematisnya. Kesimpulannya, yang pertama, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Yang kedua, input dan output terbagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme input-output, yaitu perangkat dari input dan output itu sendiri, pengontrol input-output, komponen yang mengatur aliran informasi antara perangkat input-output dan komputer. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung, alat input tidak langsung. Terdapat dua sasaran perancangan perangkat input dan output, yaitu efisiensi generalitas. Lalu port. Port adalah gerbang konektor input dan output pada komputer. Ada dua jenis port. Yang pertama, port fisika dan port logika. Yang keempat, ada komponen input-output, merupakan suatu perangkaian masukan atau keluaran dengan berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda, serta bekerja dengan level tegangan yang bervariasi. Yang terakhir, teknik proses pemindahan data dari input dan output ke dalam komputer ada tiga, yaitu input output terprogram, pengendalian instruksi, input-output, dan melalui direct memory access. Sekian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.